Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter, membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini. Hari Senin, 11 Januari tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Pergantian tahun 1964 ke 1965, konfrontasi dengan Malaysia praktis mendominasi narasi dan wacana di media massa. Dalam sebuah pernyataan pada tanggal 31 Desember, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia segera laksanakan tekadnya keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa jika Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kita bukan bangsa tempe. Kita bukan bangsa kintal atau bangsa karung basah yang boleh dihina dan diinjak-injak, kata-kata Bung Karno seperti biasanya menggugah. Keesokan harinya Malaysia resmi diterima sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 7 Januari tahun 1965 Indonesia resmi keluar dari PBB. Habis pula hubungan dengan lembaga FAO, WHO, UNICEF, UNESCO. Demikian berita utama Pikiran Rakyat edisi tanggal 8 Januari tahun 1965. Pernyataan Presiden pada awal amanatnya dalam rapat umum anti pangkalan militer asing di Istora Senayan. Jelas tidak dapat ditawar lagi. Manakala komando saya yang baru lalu jika Malaysia dijadikan anggota Dewan Keamanan PBB, maka komandokan Indonesia akan keluar dari PBB. Maka sekarang oleh karena ternyata Malaysia dijadikan anggota DKPBB, saya nyatakan Indonesia keluar dari PBB. Soekarno mengatakan, kita bisa beroperasi tanpa lembaga-lembaga khusus PBB. Ini baik untuk bangsa kita, untuk bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Saya sudah serukan sebelumnya, persetan dengan bantuanmu. Begitu sesumbar Soekarno, sembari mengingatkan agar rakyat, kementerian, dan militer Indonesia siap menghadapi segala konsekuensinya. Sebab, baginya, hanya dengan mengatasi kesulitan kita bisa menjadi bangsa yang besar. 1. Paling tidak pada minggu-minggu pertama setelah pernyataan pimpinan besar revolusi itu tidak ada reaksi yang gempita dari warga kota Bandung atas langkah yang diambil pemerintah Indonesia. Warga Bandung lebih mengkhawatirkan harga bahan pokok dan sandang yang terus merangkak naik. Gubernur Jawa Barat Masudi memberi pernyataan tahun 1965 bagi Jawa Barat sebagai tahun kebulatan tekad mengamalkan tahun Vivere Pericoloso, TAVIP. Pidato Bung Karno menyambut Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1964 yang berarti, hidup secara berbahaya. Namun hingga akhir 1964 kehidupan berbahaya itu belum terasa dan memasuki 1965 mulai dirasakan. Kita melawan baik dari luar negeri, maupun dari dalam negeri berupa melenyapkan kebodohan dan kemiskinan, ujar Masudi dalam pembukaan penghijauan di wilayah Jatiluhur. Sebuah pernyataan secara tersirat masalah internal Jawa Barat menyangkut sosial dan ekonomi lebih pelik dari politik. Dukungan terhadap konfrontasi pun lebih banyak bersifat home front. Sejak Desember tahun 1964 diadakan pelatihan-pelatihan seperti terhadap sukarelawati, Suswati. Itu pun pada istri-istri pejabat dan tentara.